Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi teori keterampilan dasar mengajar dan persiapan mengajar. Saya Ella Nurlela sebagai pemateri sekaligus moderator. Lalu ada Wulandari sebagai pemateri, Wahyuning sebagai pemateri, Faiza Inayati sebagai pemateri, Wakyudi sebagai pemateri, Yazid Al-Bustami sebagai pemateri. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke materi yang pertama. Baik, kita langsung saja ke materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu keterampilan dasar mengajar. Di dalam keterampilan dasar mengajar, tentunya ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Salah satunya ada kompetensi kepribadian. Apa sih maksud dari kompetensi kepribadian itu? Kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, serta bisa menjadi teladan bagi peserta didik untuk selalu berakhlak mulia. Baik, kita jabarkan satu-satu ya. Yang pertama ada memiliki kepribadian yang mantap dan stabil. Maksudnya apa sih? Jadi, memiliki kepribadian yang mantap dan stabil itu maksudnya kita sebagai seorang pendidik harus bertindak sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Terus yang kedua ada memiliki kepribadian yang dewasa. Maksudnya memiliki kepribadian yang dewasa itu yang seperti apa sih? Nah, maksudnya adalah kita sebagai seorang pendidik harus bisa menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai pendidik sebagaimana mestinya. Selanjutnya yang ketiga ada memiliki kepribadian yang arif. Nah, kepribadian yang arif ini maksudnya adalah kita sebagai seorang pendidik harus bisa menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah, dan masyarakat, dan menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak. Yang keempat, ada memiliki kepribadian yang berwibawa. Maksudnya, memiliki kepribadian yang berwibawa itu, kita sebagai seorang pendidik harus memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani. Selanjutnya, kita sebagai seorang pendidik harus memiliki akhlak mulia dan dapat menjadi teladan bagi peserta didik kita. Maksudnya adalah bertindak sesuai dengan norma agama dan memiliki perilaku yang dapat diteladani atau dicontoh oleh peserta didik kita. Nah, baiklah, kita beralih ke kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik itu diantaranya ada 5 poin. Yang pertama adalah memahami peserta didik. Yang kedua yaitu merancang pembelajaran dan memahami landasan pendidikan. Yang ketiga yaitu melaksanakan pembelajaran. Berikutnya yang keempat yaitu merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran. Dan yang terakhir ialah mengembangkan peserta didik untuk berbagai kompetensi yang dimilikinya. Baik, kemudian mengenai kompetensi profesional, yaitu merupakan kemampuan yang berkenaan dengan penguasaan materi pembelajaran bidang studi secara luas dan mendalam, yang mencangkup penguasaan substansi keilmuan, juga menaungi materi kurikulum tersebut, serta menambah wawasan keilmuan sebagai guru. Secara rinci, masing-masing elemen kompetensi tersebut memiliki subkompetensi dan indikator esensial, yaitu yang pertama, menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi. Artinya subkompetensi ini memiliki indikator esensial seperti memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah, memahami struktur, konsep dan metode keilmuan atau koheren dengan materi ajar, memahami hubungan konsep antar mata pelajaran terkait, dan menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua yaitu menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan
atau materi bidang studi. Kemudian yaitu mengenai kompetensi sosial, merupakan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik atau guru, tenaga pendidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Kompetensi ini memiliki subkompetensi dengan indikator esensial, yaitu mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik. Yang kedua yaitu mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan. Yang ketiga yaitu mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang tua atau wali peserta. Yang kelima, ada 10 keterampilan dasar mengajar. Yang pertama, keterampilan menyusun skenario pembelajaran. Yang kedua, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Yang ketiga, keterampilan menjelaskan. Yang keempat, keterampilan bertanya. Yang kelima, keterampilan memberikan penguatan. Yang keenam, keterampilan mengelola kelas. Yang ketujuh, keterampilan menggunakan alat dan media pembelajaran. Yang kedelapan, keterampilan mengadakan evaluasi. Yang kesembilan, keterampilan melakukan penilaian. Dan yang kesepuluh, keterampilan memimpin diskusi. Baik, selanjutnya yaitu persiapan mengajar. Kita sebagai guru harus punya persiapan mengajar. Salah satunya yaitu kita harus ada persiapan terhadap situasi. Terus yang kedua yaitu persiapan terhadap siswa yang akan dihadapi. Selanjutnya persiapan dalam tujuan umum pembelajaran. Yang keempat, persiapan tentang bahan pelajaran yang akan diajarkan. Terus yang kelima, persiapan tentang metode yang akan digunakan. Kita juga harus mempersiapkan persiapan menggunakan alat peraga. Dengan alat peraga apa saja yang dibutuhkan. Terus yang terakhir, persiapan dalam jenis evaluasi. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Untuk yang masih belum paham atau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Saat ini kami buka sesi pertanyaan untuk 3 penanya tercepat. Terima kasih.